Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai salah satu fungsi dari tabel karakter teman-teman dan juga aplikasinya dalam penentuan ikatan kimia ya. Terutama di sini kita bahas lagi tentang simetri sebenarnya ya. Nah, gitu. Coba nanti kita lihat. Untuk overview-nya atau sasaran diskusi kita kali ini yang pertama ada pendahuluan mengenai tabel karakter dan juga aplikasi dari tabel karakter terhadap suatu ikatan kimia teman-teman nanti. Jadi kenapa tabel karakter ini sangat penting ya. Dan kita coba lihat fungsinya dan juga penerapannya ya, terutama untuk aplikasinya. Jadi kalau di video-video sebelumnya tentang simetri kita sudah membahas beberapa operasi simetri teman-teman ya. Operasi atau unsur-unsur simetri ya, seperti ada C, Cn, kemudian ada sigma H, kemudian ada sigma V gitu kan. Dan juga inverse misalnya. Nah, itu nanti dari beberapa operasi tadi, nanti kan bisa kita menentukan point groups atau grup titik, teman-teman. Nah, grup titik ini dia punya yang dinamakan tabel karakter, di mana tabel karakter ini setiap grup titik ini berbeda-beda ya. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya grup titik dari C2V, misalnya ini salah satu grup titik dari molekul H2O teman-teman ya. Jadi H2O itu masuk ke grup titik atau point groups C2V teman-teman. Nah, C2V ini punya beberapa operasi simetri kan. Nah, kalau kita lihat di tabel karakternya, di sini sudah dirangkum nih beberapa operasi simetri dari tiap-tiap label simetri, teman-teman. Jadi, yang di sebelah kiri ini itu adalah label simetri, teman-teman ya. Namanya. Nah, nanti si label simetri ini biasanya akan sama dengan beberapa orbital atom ya. Orbital atom. Misalnya untuk A1 itu nanti akan sama dengan orbital S misalnya ya. Nanti juga ada label simetri T2G misalnya atau juga EG misalnya dia akan sama dengan orbital D, baik dx kuadrat y kuadrat, kemudian seperti itu ya. Nah, tiap-tiap label simetri ini dia akan dilakukan beberapa operasi simetri. Misalnya ada operasi simetri identitas, kemudian pemutaran sumbu yang sesuai rotasi, kemudian ada refleksi teman-teman ya, sigma V aksen seperti itu. Nah, nanti kita lihat nih apakah si label-label simetri ini sama dengan beberapa orbital yang ada di dalam suatu atom ketika kita akan membuat suatu ikatan. Nanti ikatan itu dalam suatu tabel atau orbital molekul, teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi, jadi untuk ini adalah tabel karakter dari C2V, dan di sebelah kiri ini adalah label simetrinya yang nanti akan sama dengan beberapa orbital atom ya. Kemudian si E ini sebelah bagian kolomnya ini adalah operasi-operasi simetri yang akan dilakukan pada label simetri. Untuk nilai 1 nanti apa, misalnya -1 itu apa gitu hasilnya berarti. Nah, dalam tabel karakter terdapat label simetri tadi sudah dijelaskan ya, yang bentuknya sama dengan beberapa orbital atom. Bisa S, P, D maupun F gitu. Kalau orbital S kan cuma satu teman-teman ya. Kalau orbital P itu kan dia ada 3 tuh, PX, PY dan juga PZ ya. Kalau orbital D dia itu ada 5 ya teman-teman. 5 jenis orbital. Kemudian orbital F itu ada 7 berarti ya. Gitu. Nah, A dan B itu bisa tulis A besar maupun B kecil ya. A dan B atau A dan B itu mengindikasikan dia itu non degenerate ya, teman-teman. Kemudian E atau E itu dia masukkan doubly degenerate, teman-teman ya. Jadi nanti ada EG teman-teman seperti itu contohnya. Kalau A itu kan contohnya A1, A2 ya. Di sini nih, sebelah sini. Kalau misal E itu ada EG misalnya ya. Nanti untuk ada orbital G. Nah, kalau misalnya T itu atau T kecil itu berarti adalah triply degenerate, teman-teman. Jadi dia kedudukannya itu ketiga orbital itu sama ya, teman-teman, gitu. Nah, sekarang kita lihat dari aplikasi tabel karakternya. Misal di sini kita mau lihat ikatan antara
H dengan O ya, pada molekul H2O. Ya. Ikatannya seperti apa? Kenapa bisa terbentuk ikatan gitu kan? Nah, pada molekul H2O, tabel karakter yang digunakan adalah C2V, teman-teman. Ya, C2V. Di mana tadi satu itu, ketika si label simetri ini yang berarti nanti orbital, itu dilakukan operasi-operasi simetri ya. Ada E identitas, C2, apa namanya, refleksi. Refleksinya bisa refleksi yang sigma V maupun sigma V aksen misalnya. Dia itu kalau menghasilkan satu berarti tidak ada perubahan. Berarti si A1 ini ketika dia dilakukan operasi simetri, identitas C2, refleksi dan juga refleksi aksen ya, V aksen, dia itu berarti tidak ada perubahan pada orbitalnya teman-teman. Sehingga semua menghasilkan angka 1 ya. Kemudian kalau misalnya min 1 berarti ada perubahan tuh pada orbitalnya. Misalnya di sini A2 pada operasi identitas berarti dia tidak ada perubahan, pada C2 dia tidak ada perubahan. Nah, pada misalnya operasi refleksi sigma V XZ pada sumbu XZ ya, dia ada perubahan menjadi min 1. Si orbitalnya bisa berubah tuh teman-teman ya, gitu. Ini juga sama nih pada sigma V aksen dia min 1 ya, berarti ada perubahan di situ. Nah, kalau misalnya B1 berarti pada identitas tidak perubahan ya. Tapi biasanya pada identitas pasti tidak ada perubahan teman-teman ya, karena dia kan hampir semua molekul itu punya gitu. Nah, biasanya perubahannya terjadi di beberapa selain identitas gitu ya. Bisa di C2 misalnya di sini kalau misalnya H2O bisa refleksi ya. Sigma V maupun sigma V aksen ya seperti itu. Tadi sudah dibahas bahwa si H2O ini adalah jenis point groups C2V di mana dia menghasilkan tabel karakter label simetri adalah A1, A2, B1 dan juga B2 ya. Dengan beberapa operasi simetri dia menghasilkan beberapa ini nih operasi simetri ya, bisa 1 maupun min 1 di situ. Nah, kalau kita lihat di sini, operasi simetri pada H2O itu adalah C2 teman-teman ya. Misalkan di sini adalah H2O ya. C2 itu berarti dia berputarnya simetri sesuai dengan sumbu utama teman-teman di situ. C2. Kemudian ada cermin di XZ ya, sumbu XZ di sini. Nih. Dan juga cermin refleksi sigma V aksen pada sumbu YZ di situ ya. Sehingga kalau kita lihat misal di sini, tadi kita mau lihat interaksi antara O dengan H pada molekul H2O kan. Kita tahu bahwa O itu dia nomor atomnya adalah 8 teman-teman ya. Berarti kan 1s2, 2s2, 2p4 ya. Nah, berarti orbital yang ada di situ adalah orbital S dan juga orbital P ya, teman-teman. Orbital S itu ada di kulit pertama dan kulit kedua, tapi kita biasanya lihat di kulit keduanya aja, kulit terluarnya gitu untuk melihat interaksinya. Jadi ada di kulit 2S dan juga kulit 2P. Dimana kalau misalnya kulit 2S itu cuma satu ya, berarti ya S doang. Kalau misalnya di 2P itu ada PX, PY dan juga PZ teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita lihat misalnya pada kulit 2S. Kulit 2S ini pada molekul H2O ya, terutama pada atom oksigennya ya. Atom oksigen pada molekul H2O, dia itu ketika dilakukan operasi simetri E, C2, sigma V dan juga sigma V aksen, dia itu akan menghasilkan nilai 1 semuanya nih. Nah, ya kan? Berarti tidak ada perubahan ya, mau diputar-putar nih si orbital S-nya, mau direfleksi misal di sini, itu tidak ada perubahan ya, karena pada dasarnya kan emang kalau misalnya orbital S ini kan dia seperti bola pejal teman-teman. Jadi mau dilakukan sumbu-sumbunya itu juga pasti nggak ada perubahan. Jadi nilainya adalah 1 semua. Tadi kan sudah dibahas bahwa kalau misalnya 1 semua berarti tidak ada perubahan kan. Nah, kita lihat ketika dia dilakukan operasi simetri E, C2, kemudian refleksi V ya, sigma V dan juga sigma V aksen, dia itu akan sama dengan yang mana nih kalau di tabel karakter kan, tabel karakter H2O. Dia akan sama dengan A1 teman-teman. Nah, di sini nih. Berarti dapat disimpulkan bahwa si orbital 2s, itu orbital 2s pada atom oksigen ya, dia itu akan sama dengan label simetri A1 ya teman-teman.
Jadi kurang lebih dia sama nih bentuknya dengan si A1 gitu. Bentuknya seperti ini gitu ya. Dia bola pejal orbital S ya, yang sama dengan A1 ya. Sama halnya juga dengan orbital PZ ya pada O di sini. Ketika dia lakukan operasi simetri, dia kan juga menghasilkan label simetri A1. Dilakukan operasi simetri identitas hasilnya +1 atau 1 ya teman-teman. Dilakukan C2 juga 1 ya. Dilakukan refleksi sigma V dan juga sigma V aksen dia juga sama, hasilnya 1 1 juga. Jadi dia 1 1 1 1 sama A1 juga ya. Jadi kita sudah dapat dua data tuh. Tadi yang pertama adalah yang orbital S ya, 2S terutama ya pada O. Kemudian orbital PZ pada O juga menghasilkan label A1 ya. Jadi 2S itu sama dengan A1. Terus kemudian 2PZ itu juga sama dengan A1. Ada dua nih yang bentuknya seperti A1 gitu. Nah, untuk orbital PY dia beda, teman-teman. Setelah dilakukan operasi simetri, dia akan menghasilkan label simetri B2 ya. Jadi kita lihat B2 itu kan berarti kalau di sini dia adalah 1 untuk identitas, -1 untuk C2, kemudian untuk sigma V itu -1 dan sigma V aksen itu dia hasilnya adalah 1, teman-teman. Ya. Ini kita lihat di sini nih. Si PY ini kalau misalnya dia di identitas berarti sama ya. Tetap aja nggak berubah. Nah, kalau misalnya dia di C2, dia itu diputar kan berarti kan? Si putihnya ini ke bagian sini, si bagian birunya ke bagian sini ya, pindah gitu. Jadi hasilnya adalah -1 ya. Kalau misalnya dia direfleksikan di bagian sumbu XZ ya, berarti bagian sini nih. Pas di tengah-tengah tuh ya. Dia akan dibalik tuh juga tuh. Jadi yang birunya pindah ke sana ya, si putihnya pindah ke sini gitu. Hasilnya juga sama, -1. Tapi kalau direfleksikan pada sumbu YZ, berarti sesuai dengan si bulatannya nih ya, berarti nggak ada perubahan ya. Si birunya dan putihnya juga tetap nggak berubah, berarti hasilnya adalah 1. Tadi untuk identitas sama ya, 1 ya. Jadi kalau kita lihat berarti dia adalah 1, -1, -1, 1. Kalau kita lihat di tabel simetrinya, tabel karakternya ya, dia itu adalah 1, -1, -1, 1. Berarti adalah B2 ya, teman-teman. Sehingga untuk PY, orbital PY ya, terutama 2PY ya teman-teman, dia itu akan sama dengan label simetri B2 teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan PX di situ? PX ketika dilakukan operasi simetri E, dia itu nggak berubah, berarti 1 nilainya. Untuk yang dilakukan operasi simetri C2, dia itu bisa berputar teman-teman ya. Berarti hasilnya adalah -1. Dan ketika dilakukan operasi simetri sigma V ya pada sumbu YXZ, dia itu juga nggak ada perubahan ya karena sesuai pas di bulutannya sih. Jadi hasilnya adalah 1. Dan untuk yang operasi simetri sigma V aksen ya pada sumbu YZ, dia itu berubah tuh. Yang biru pindah ke sini ya, ke sebelah kiri, yang putih pindah ke sebelah kanan ya. Hasil berarti adalah -1. Berarti kita bisa simpulkan bahwa operasi simetrinya adalah 1, -1, 1, -1. Dimana tadi yang satu ini adalah identitas, -1 adalah C2, 1 adalah sigma V, dan sigma V aksennya adalah -1 gitu. Dan ini sama dengan, kalau kita lihat di sini, itu sama dengan, ini ya, B1 teman-teman ya. Ini saya salah tadi tuh, salah nulis tuh. Berarti untuk PX, ini bukan B2 nih, salah ya. Tapi B1 ya teman-teman. PX itu akan sama dengan simetri B1, 2PX ya terutama ya, B1. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan tadi, sebelum masuk ke sini ya, untuk yang A1 ya, tadi ada orbital S ya, 2S dan juga 2P, berapa sih tadi P ya, PZ ya? PZ teman-teman ya. Kemudian untuk B2 itu adalah orbital B2 itu adalah orbital PY ya. Sedangkan untuk B1 itu adalah orbital PX teman-teman ya. Ini adalah 4 orbital yang dihasilkan
yang disamakan simetrinya dengan label simetri pada tabel karakter, teman-teman. Nah, kita udah dapat tuh beberapa label simetri pada O2. Pada O, sorry. O pada H2O ya. Nah, kemudian untuk si atom hidrogennya itu kita buat dalam bentuk LGO, teman-teman. LGO ya. Ligan grup orbital, di mana ligan grup orbital ini dia posisinya sama nih itunya ya. Kita lihat bahwa tadi kan di sini ada O, teman-teman ya. Di sini O kan, oksigen. Dia itu berikatan dengan si H kan di sini ya. Nah, karena H ini dia nomor atomnya 1 kan. Hapus. Sorry. H ini nomor atomnya 1 ya. Maka dia akan menghasilkan satu orbital aja tuh, yaitu adalah 1s1 atau 1s ya di situ ya. Nah, 1s ini ketika kita buat dalam bentuk LGO itu cuma ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah seperti ini ya, teman-teman. Yang dimana kalau misalnya dia bentuk si LGO-nya ini dilakukan operasi simetri, dia itu akan menghasilkan label simetri A1, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia disimetrikan nih si LGO-nya ini ya, di bagian sini. Dia itu kalau misalnya dilakukan simetri E, dia itu hasilnya 1. Kalau dihasilkan simetri C2 hasilnya 1. Dilakukan refleksi sigma V ya, hasilnya 1. Kalau sigma V aksen, dia juga hasilnya 1 ya. Berarti si LGO ini nih, yang bagian bawah ini, dia sama dengan label simetri A1 di situ. Nah, kemudian si LGO ini ya, satu lagi, di mana yang ini adalah satu fase, yang ini beda fase ya, teman-teman. Dia itu ketika dilakukan label simetri, dia itu kan sama dengan label simetri B2, teman-teman ya. Ini kan kalau misalnya kita E kan pasti nggak berubah ya. Tapi kalau kita C2 dia pindah tuh, si birunya pindah ke sini, yang ini pindah ke sini kan, sama dengan si P apa ya tadi ya? PY, teman-teman ya. Sama dengan PY nih berarti ya, B2 ya. Mirip dengan PY sih di sini. Kalau misalnya dia dilakukan refleksi V, dia hasilnya -1 ya, dia pindah tuh. Kalau misalnya dilakukan refleksi sigma V aksen, dia tidak ada perubahan. Berarti si LGO ini adalah B2. Jadi kita bisa simpulkan tadi untuk yang O itu adalah label simetri adalah A1 yang sama dengan 2S dan juga 2PZ. B2 yang sama dengan 2PY dan B1 sama dengan 2PX, teman-teman. Sedangkan untuk si LGO-nya dari hidrogen, dia itu yang A1 dihasilkan LGO A1 dan juga B2. Nah, teman-teman di sini bisa disimpulkan kan. Berarti yang sama simetrinya antara hidrogen dengan juga O itu hanya A1 dan juga B2, teman-teman ya. A1 dan B2. Karena untuk B2 sorry, B1 sih. Karena untuk B1 dia itu tidak sama dengan atau tidak ada LGO yang sama tuh gitu. Jadi si B1 ini harusnya tidak ada interaksi, artinya dia non bonding nantinya gitu. Nah, jadi setelah dilakukan interaksi itu secara kualitatif ya, maka label simetri yang berinteraksi hanyalah A1 dan juga B2 ya, teman-teman. Tadi saya ulang lagi. Untuk A1 ini ya, itu sama dengan 2S dan juga 2PZ ya, teman-teman. Untuk B2 itu sama dengan 2PY, teman-teman, yang ini ya. Ini A1 nih, ini A1, ini B2, ini A1, ini adalah B1. Dan untuk si LGO-nya itu dihasilkan setelah dilakukan operasi simetri A1 dan juga B2 ya, kesamaan label simetrinya gitu. Jadi kita hitung ya, untuk dari O itu berarti kan O8H1, teman-teman ya. Dia 1S2, 2P2, 2P4 ya. Kemudian untuk H itu adalah 1S1. Karena ada 2 berarti ada 2 nih dikali 2 ya. Sama dengan ada 2 elektron yang berinteraksi. Sedangkan untuk yang O, dia itu adalah yang terluarnya ada 6 elektron. Berarti totalnya yang bisa berinteraksi adalah 8 elektron. Tapi kita lihat nanti siapa saja yang bisa berinteraksi. Untuk A1 di sini dari O, dia itu akan berinteraksi dengan LGO A1 juga di sini ya. Nih. Karena dia saling ketemu semuanya tuh, jadi dia energi paling rendah, teman-teman. Nah, kemudian disusul di sini B2 nih. B2 tadi adalah PY, teman-teman. Di sini ketemu dengan LGO B2 juga nih dari hidrogen ya.
Jadi di sini ketemu lagi nih B2 ya. Kemudian ada A1 di situ ya. Dia itu berinteraksi dengan si A1 dari LGO juga gitu ya. Kemudian untuk yang B1 karena dia tidak ada LGO yang sama, maka dia akan menempati orbital atau bagian non bonding di situ, NB teman-teman ya. Jadi yang berinteraksi hanyalah A1, B2, A1 ya. Dan kalau kita total elektronnya sama nih, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana 6 elektron berinteraksi ya. Kemudian 2 elektron yang ada di non bonding di situ ya, NB teman-teman. Nah, kalau kita lihat tadi interaksinya, misalnya di sini adalah representasi ya dari B1 ya. Dia bisa berinteraksi nih antara yang PX di sini. PX dia tidak ada interaksi dengan si LGO ya. Artinya seperti ini bentuknya. Untuk A1 ya, teman-teman. A1 yang terutama yang dari PZ ya. Ketika ketemu sama A1 yang dari LGO seperti ini, berarti yang bisa berikatan valensi ya, atau di teori ikatan valensi yang bisa tumpang tindih itu hanyalah yang bagian bawah teman-teman ya, di sini doang nih, atasnya tetap sama gitu. Kemudian yang B2 nih, si B2 itu berarti PY, ketika ditumpuk sama B2 yang ini, maka dia akan bentuk seperti ini nih, tumpang tindihnya dia bagian atas dan juga bagian kanan juga bagian kiri ya, gitu. Dari atas ke bawah ya. Kemudian untuk yang A1, tumpang tindihnya ya kelihatan ya, dia makin besar gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, dan ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.